Ya, itu dia. Jadi terima kasih jawabannya. Kenapa diberikan garam sebagai simbol pengusiran setan? Ya. Karena kalau kita buka kitab Raja-Raja, kita akan menemukan kisah Nabi Elisa. Jadi ada satu penduduk di satu kampung yang kampungnya itu dibelah oleh sebuah sungai. Masalahnya adalah ibu-ibu yang hamil di kampung ini nggak pernah bisa melahirkan, selalu keguguran. Maka penduduk kampung ini datang ke Nabi Elisa bertanya, bagaimana nih Nabi, kok semua ibu-ibu yang hamil kok keguguran? Kata Nabi Elisa adalah, berikan saya garam, saya doakan garam ini, dan nanti garam yang sudah saya doakan taburkan di mata air sungai ini. Lalu suruhlah ibu-ibu yang hamil itu minum. Dan betul, Elisa memberkati garam dengan doa-doanya, garam itu dibawa ke mata air, ditaburkan, dan sejak saat itu tidak ada lagi ibu-ibu yang keguguran. Malah melahirkan terus. Nah itu, maka berdasarkan kisah itu gereja menimba inspirasi bagaimana garam itu punya kekuatan untuk mengusir yang jahat. Maka setiap kali air suci kita taburi garam ya. Ya, Karena betul, ngambil gitu, ide dari Elisa itu. Iya. Ya. Saya juga punya tuh air suci pakai garam, saya punya stok di kulkas. Oh. Sungguh satu, saya ada satu, makanya Oh nanti ya? mau minta Masukin lagi. kulkas? Iya masih ada sampai 3 bulan, jadi nanti kapan-kapan mau minta Romo Uut, kasih garam, saya punya stok lagi Siap. buat ya kalau ada apa gangguan. Saya tuh kadang suka begini ya, saya pernah mengantar anak saya kos gitu ya, keluar gitu tuh, saya bawa air suci dari sini. Iya. Karena kita kan nggak pernah tahu, jadi saya tuh kamar kosnya saya ciprat-ciprat dulu sambil saya doa gitu aja. Itu oke kan Mo seperti itu? Betul. Air garam ya, bukan air gula ya. Bukan, jangan air garam. Kalau sekarang ibu-ibu yang suka keguguran gitu kasih air garam bisa nggak Mo supaya nggak keguguran? Dari kitab suci Gak bisa. berani. Dari kitab suci bisa. Oke, Mo lanjut. Saya pengen tahu ya. Ya. Romo tadi itu berani-beraninya ya bicara eksorsisme kan. Sok pede banget gitu loh. Pernah nggak sih mau melakukan eksorsisme? Nah, ini dia. Terima kasih Deborah. Jadi sharing ini saya berikan di ending supaya jangan pulang dulu ya kan. Maka sengaja saya ceritakan ini. Jadi saya sebagai imam 2006 berarti berapa? 18 tahun ya? 18 tahun sebagai imam itu 3 kali. Bukan eksorsis tapi pelepasan ya, mungkin pelepasan namanya. Tapi yang paling berkesan adalah pengalaman pertama. Jadi pengalaman pertama selalu berkesan. Ketika itu saya menjadi romo di paroki Kalvari Pondok Gede. Sebagai romo rekan, ya saya berkantor di pastoran dan satu sore saya kedatangan seorang teman saya, teman kecil sejak SMP, itu datang naik motor memboncengi sepupunya. Sepupunya seorang perempuan. Dan ketika kemudian dia datang, dia membawa sepupunya ke saya, dia bilang begini, Ut, nah ini dia, ini teman kurang ajar ini ya. Mentang-mentang teman kecil nggak pakai kata Romo, Ut gitu aja kan ya. Ut, tolongin Ut, sepupu saya nih kayaknya kemasukan deh. Oh ya? Iya. Jadi saya minta mereka berdua masuk ke kantor saya di pastoran, dan saya memang melihat anak perempuan ini punya sesuatu yang agak beda. Kaku, dingin, matanya itu seperti apa ya, nggak ada cahaya kehidupan. Dan ketika saya memegang tangannya, dingin, tidak hangat, gitu, dingin. Maka kemudian saya suruh duduk dan anak perempuan itu sepupunya teman saya itu sambil tatapannya kosong gitu ya, saya doakan. Doa apa aja, 10 kali Salam Maria, nggak ada perubahan. 10 kali Bapa Kami, nggak ada perubahan. Malu saya. Waduh, gagal semua, gimana caranya nih. Lalu saya ingat, oh iya ya. Saya ingat apa? Bapak saya dan ibu saya itu kan devosan kerahiman ilahi. Ada doa yang selalu diucapkan mereka berdua kalau berdoa kerahiman ilahi, yaitu doa nama Yesus. Maka saya ingat itu, lalu saya mengatakan, Yesus Kristus kasihanilah aku. Wah,
Begitu saya sebut nama Yesus Kristus, tiba-tiba perempuan itu kayak kaget begitu kan ya. Lalu dia muntah. Maaf, muntah tapi nggak keluar apa-apa dari mulutnya, tapi kantor saya itu maaf bau bangkai. Maka saya mengucapkan nama Yesus yang kedua kalinya, Yesus Kristus kasihanilah aku, muntah lagi, makin bau. Maka saya meminta teman saya buka jendela, buka pintu. Dan saya sebut 3 kali, dia muntah ketiga kalinya. Setelah muntah 3 kali, tiba-tiba matanya itu mulai bercahaya, nggak kosong lagi. Dan kemudian anak perempuan ini bertanya kepada saudaranya, Bang, siapa itu? Wah, udah sadar dia dan melihat saya di depannya, maka nanya siapa itu. Maka saya pengen ngecek, ini sadar betulan apa enggak, maka saya coba tangannya kan, saya Romo Uut, tangannya mulai hangat. Lalu dia tersipu malu-malu ketika saya pegang tangannya. Saya pun malu-malu kemerah-merahan pipi saya. Enggak lah. Tapi paling tidak Bapak Ibu, ini pengalaman konkret saya, nama Yesus itu sungguh punya kuasa. Enggak perlu dibentak, enggak perlu keras, cukup nama Yesus. Yesus Kristus kasihanilah aku. Begitu mendengar nama Yesus, dia kemudian baru sadar. Ini pengalaman konkret saya yang mungkin berguna dan menjadi masukan ya. Tapi sekali lagi ini bukan eksorsis ya, ini doa. Mungkin doa pelepasan yang sederhana. Dan kemudian sejak saat itu sepupunya itu kemudian pulang dalam keadaan sadar dan puji Tuhan sampai sekarang nggak ada masalah lagi sih. Nah itu pengalaman saya dengan dunia lain ya, dengan alam lain. Romo, saya mau tanya karena saya pernah mengalami seperti Romo ya, pada dalam suatu retret waktu saya masih kuliah itu ada teman ya. Jadi saya kadang bingung eksorsisme dan kuasa jahat ya. Karena teman saya ini tiba-tiba mengguling-guling gitu ya, guling-guling, maaf dia juga bisa muntah, dia marah-marah, kita yang di situ dimaki-maki semua, ditunjuk-tunjuk gitu sampai saya takut gitu loh. Karena kita diberitahu bahwa kalau kita sendiri tidak dibentengin, jangan sekali-sekali ikut dalam doa seperti itu, karena roh itu bisa masuk ke diri kita. Nah teman saya ini, dia itu bisa bertingkah pola seperti wanita yang centil gemulai, kemayu gitu. Sepertinya setelah diusut tuh ternyata di kamar dia, di bawah ranjang dia itu ada jimat Dewi Kuan Im gitu loh. Nah kayak gitu tuh gimana Romo? Apakah memang bahwa setiap orang yang kemasukan, saya masih bingung antara eksorsisme dan roh jahat. Ini dinamakan apa, roh jahat atau bagaimana, atau iblis atau gimana itu? Kemudian pasti ada manifestasi seperti itu atau bagaimana? Yes, terima kasih. Nah kalau gereja mengajarkan seperti tadi, kalau yang betul-betul kemasukan ya, ciri-cirinya kan jelas tadi ya, bisa punya kekuatan dan kemudian bisa bahasa-bahasa asing yang aneh. Kadang-kadang ditambahkan juga misalnya tiba-tiba dari badannya ada tulisan tolong aku gitu ya. Muncul gitu dari badannya tulisan. Gitu. Iya tolong aku karena badannya dia dikuasai oleh entitas lain. Nah itu kalau ada ciri-ciri seperti itu tentu membutuhkan eksorsis besar. Ya. Tetapi pertanyaannya tadi kan apa bedanya roh jahat ya dengan kuasa kegelapan. Sebenarnya yang namanya kuasa kegelapan, roh jahat itu sebenarnya kita sebutkan setiap kali kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dan di penghujung Bapa kami kan jangan masukkan kami dalam pencobaan tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Siapa yang jahat itu? Dalam bahasa Ibrani yang jahat itu namanya setan. Setan itu sebenarnya kata kerja, bukan kata benda. Setan itu bisa 1 menuduh, 2 menyimpang, 3 memberontak. Itu kata yang menjadi cikal bakal dari kata setan. Maka menuduh, menyimpang, memberontak. Kemudian setan menjadi nama untuk kekuatan yang melawan Allah, maka memberontak ya. Maka sebenarnya kekuatan jahat itu punya nama yaitu setan. Itu ada dalam kitab suci yang pekerjaannya itu memang menuduh kita dan membuat kita itu memberontak terhadap Allah, menyimpang dari jalan yang dia tunjukkan. Itu kuasa si jahat seperti itu. Maka
sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu luar biasa, tetapi itu setan itu artinya itu. Dia punya kuasa jahat. Mengapa jahat? Karena dia mau memberontak terhadap Allah. Maka kalau ada jimat di bawahnya Dewi Kuan Im, saya yakin bukan Dewi Kuan Im yang masukin dia ya. Tapi bahwa ada kuasa lain, seperti kita lihat tadi, gereja juga percaya dan mengajarkan bahwa setan pun bisa merasuki benda-benda ya. Maka itu mungkin bukan Dewi Kuan Im, tapi si jahat yang mau mengotori jiwa dan badan orang itu. Membuat dia kemudian merasa jauh dari Tuhan. Tetapi sekali lagi itu perlu dicek, perlu diteliti juga dengan tim medis ya, kalau ada waktu. Nah, saya nggak tahu kelanjutan ceritanya bagaimana, tetapi memang gereja tidak serta-merta kemudian melakukan eksorsisme besar. Ada yang namanya doa pelepasan. Doa pelepasan itu bisa didoakan oleh sekelompok tim doa, tapi harus dihadiri oleh imam. Itu juga bisa dilakukan doa pelepasan seperti itu, asal ada imam dan selalu dalam persekutuan doa, dan seperti yang dikatakan tadi, Deborah tadi, tidak bisa sembarangan orang. Karena setan kemudian bisa membongkar rahasia-rahasia kita. Nah itu. Iya betul sih, memang pada saat itu kemudian didoakan dan jimat itu dimusnahkan gitu, ya. Dan udah bebas sih. Betul. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang saya pengen tahu juga begini Mo, terkadang ada omongannya begini, terutama untuk siapapun lah, terutama orang tua ya. Kadang kalau kita, karena kan di sekitar kita ini ada kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, sudah kita percaya itu bahwa selain kita ini sekitar kita ada kuasa-kuasa orang-orang, bukan orang ya, makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Makanya kan kita suka berdoa, jauhkan kami dari kuasa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, contoh nih, orang tua biasa lansia-lansia, kalau misalnya ke kamar mandi ataupun mungkin kita terkadang kan tiba-tiba jatuh ya tanpa sengaja atau apa, apakah benar? Karena saya pernah mendengar itu mungkin, makanya kita selalu diminta untuk berdoa, jauhkan dari kuasa yang terlihat maupun tak terlihat, karena untuk ini mungkin jatuh, itu kayak sengaja diisengin, didorong atau apa, mungkin nggak itu mengganggu itu loh. Kuasa-kuasa di sekitar kita yang nggak kelihatan ini mengganggu kita, dorong jatuh begitu. Itu mungkin nggak seperti itu Mo? Ya itu dia. Mungkin nggak ya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat tadi dalam dalam ritual eksorsisme tahun 99, titik berangkatnya bukan dari kuasa si jahat, tapi titik berangkatnya dari kemenangan Kristus. Wah itu. Maka kuasa jahat itu hanyalah sampingan. Dia betul-betul ada, tapi tidak pernah menjadi keyakinan, kepercayaan kita. Tapi memang ada. Nah, kepercayaan kita tetap Allah Tritunggal. Di situ ada percaya pada Roh Kudus, ada percaya pada kebangkitan badan, pengampunan dosa, dan seterusnya. Tetapi dalam Credo Nikia Konstantinopel juga ada keyakinan Allah menciptakan yang kelihatan dan tak kelihatan. Pertanyaannya tadi, apakah yang tak kelihatan ini bisa mengganggu hidup kita? Ternyata bisa. Gereja mengajarkan bisa. Tetapi lebih sering gangguannya itu tidak bersifat fisik. Gereja mengajarkan gangguannya itu lebih sering lagi bersifat mental. Dorongan, keinginan, ya, pikiran-pikiran yang tidak baik, kepahitan hidup, dendam. Lebih sering masuknya ke situ. Karena apa? Karena kalau untuk fisik, setan juga tahu, percuma ganggu fisik. Karena kekuatan kita bukan di fisik. Kekuatan kita di pikiran, kekuatan kita di kehendak. Itu yang lebih sering mau diganggu oleh si setan itu. Kalau fisik, oke, memang ada penyakit, tetapi tidak memiliki dampak yang begitu luas. Makanya setan itu juga pintar ya. Setan itu sekarang itu enggak tampil dalam wujud yang menakutkan ya. Kecuali setan di Indonesia. Tampil dalam bentuk genderuwo, sundel bolong, kuntilanak, menakutkan. Tetapi sebenarnya setan itu sangat sublim, sangat halus, sangat lembut ya. Dia itu kerap kali, maka kan disebut penggoda yang menyimpangkan, karena menggoda orang untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Dan kalau kita lihat kisah Adam dan Hawa, itu kan cerdik banget setan ya. Mulai dari pertanyaan, coba godaan pertama,
itu mau membuat kita itu merasa sok pintar. Apa yang dibuat oleh ular ketika menggoda Hawa? Kayaknya ada buah di tengah taman Firdaus yang gak boleh kamu makan ya. Karena kalau kamu makan nanti kamu akan mati. Itu kan godaannya seperti itu, dipancing kesombongan kita itu. Maka kalau setan itu mengganggu, itu lebih sering dalam mental dan pikiran. Walaupun bisa juga dalam fisik, tapi sangat jarang dan bahkan sudah tidak kedengaran lagi gangguan-gangguan fisik. Tapi pikiran kita itu yang mau digoda, itu yang mau diserang oleh si setan ini. Soalnya terkadang begini, tiba-tiba nih ya orang tua nggak ada apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu nggak tahu tuh bisa kepleset, nah atau apa itu kadang dikonotasikan dengan, ya ada gangguan gitu loh. Seperti itu iya, gitu tapi loh. kebanyakan lebih karena sudah lansia ya, udah tua, bukan karena setan. Saya diminta percikin rumah terus nanti. Oke, Iya. pertanyaan berikut mau. Praktek eksorsisme ini Ya. hanya dilakukan di gereja Roma Katolik saja atau Oh iya, betul. atau mungkin yang lain mau? Ya, betul. Jadi ternyata praktek eksorsisme besar itu bukan monopoli gereja Katolik. Sudah seperti saya sampaikan tadi, gereja Ortodoks pun memiliki ritual ini walaupun tidak resmi, walaupun tidak punya liturgi baku seperti yang kita lihat dalam ritual 99 tadi. Bahkan ritual yang 99 itu diterbitkan karena mau merevisi ritual 1614, 300 tahun yang lalu. Itu. Maka kita punya ritual yang resmi, liturgis, tertulis, dan itu hanya satu-satunya di gereja Katolik. Ortodoks punya upacara yang sama walaupun tidak seresmi dan tidak sestruktur, tidak seketat punya kita. Kalau di Protestan kira-kira ada enggak? Ada. Apa? Ada. Ada. Tapi di gereja Protestan yang alirannya itu bukan yang mainstream, tapi yang alirannya itu Pentekostal. Ya. Yang sangat fundamentalis. Atau yang sifatnya karismatik, tapi bukan karismatik Katolik ya, beda lagi. Yang sangat mengandalkan kekuatan roh walaupun tidak seimbang. Dulu ada kasus pendeta namanya dari Afrika itu ya, yang untuk mengusir setan menuntut pengorbanan. Iya, pengorbanan dan bahkan itu dilarang oleh gereja-gereja. Karena tidak lagi mengandalkan kekuatan Yesus tapi seperti magic. Pakai kutumbal dan seterusnya. Maka gereja-gereja yang Pentekostal yang sifatnya karismatik dan sangat mengandalkan kekuatan roh tapi tidak seimbang dalam prakteknya, itu juga punya praktek ini. Dan disitulah kemudian lahir beberapa contoh, misalnya keyakinan akan adanya dosa kutukan. Jadi kalau nenek moyang saya itu punya janji dengan roh jahat, maka janji roh jahat itu juga mengikat cicit-cicitnya. Seperti itu. Maka perlu diputus janji itu. Itu tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Menurut gereja Katolik semua ikatan dengan kekuatan roh sudah diputus ketika orang itu dibaptis. Udah gak perlu ada lagi-lagi. Tetapi memang ada beberapa pengaruh, misalnya DNA kita ya mungkin masih ada. Nah itu yang perlu disembuhkan, tapi nggak perlu ada keyakinan masih terikat dengan kuasa-kuasa roh sebelumnya, enggak. Salib dan kebangkitan Yesus sudah memutus itu. Maka yang ritual yang ketat seperti yang ada dalam gereja Katolik itu hanya ada dalam gereja Katolik. Ya itu. Makasih Romo. Pertanyaan berikut Mo. Dari tadi ini kita bicara eksorsisme terus ya Mo ya. Kita belum bicara tentang si setan, si setan. Setan ini sebenarnya gimana? Dari mana sih? Mau dia tuh siapa sih nih kok sampai ada setan? Coba kalau dunia ini nggak ada setan itu kan, ya kan enak gitu loh ya. Ada yang bisa jawab setan itu siapa? Jangan lihat kiri kanannya, jangan. Kalau yang bisa jawab berarti. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, nggak berani jawab deh. Setan siapa? Nah, betul. Salah satu teori. Tetapi ini dari bapak-bapak gereja, berdasarkan kitab Perjanjian Lama, setan itu adalah malaikat yang berdosa. Jadi setan itu dikaitkan dengan malaikat yang karena sombong itu kemudian tidak taat pada Allah.
Bedanya setan dengan manusia apa? Manusia itu hidup di dalam ruang dan waktu. Keputusannya, kehendaknya itu selalu tidak final. Masih bisa diperbaiki, masih bisa menyesal. Setan itu enggak hidup dalam ruang dan waktu. Dia hidup dalam keabadian. Maka kalau dia udah sombong, sombong selamanya. Kalau sudah menolak Allah selamanya. Maka jangan percaya kalau setan itu menyesal. Setan nggak bisa menyesal. Maka kita maki setan loh ya itu. Karena nggak bisa menyesal ya. Tapi jangan menyetankan manusia, jangan. Manusia masih bisa bertobat. Setiap keputusan yang dia ambil, keputusan dalam ruang dan waktu. Saat ini aku mengambil keputusan, besok bisa menyesal dan bertobat. Setan nggak bisa, karena dia malaikat. Dia hidup dalam ruang, dia hidup di luar ruang dan waktu dalam keabadian. Setiap keputusan yang dia ambil sifatnya kekal. Itulah setan, yaitu makhluk ciptaan Tuhan, roh murni yang tidak bisa menyesal. Setan itu baik diciptakan karena nggak ada ciptaan Allah itu buruk. Maka pada hakikatnya setan sebagai malaikat ciptaan Allah itu baik. Tetapi karena dia mengatakan aku mau sombong, aku mau membanggakan diriku, dan dengan demikian dia bertentangan dengan Allah, maka kebaikan dalam dirinya selalu berlawanan dengan kesombongannya. Maka kalau demikian setan itu sebenarnya makhluk yang terpecah belah. Terpecah karena apa? Satu, dia diciptakan baik oleh Allah, baik dalam arti taat pada Allah, tapi dua, dia tidak mau taat pada Allah. Maka perpecahan itu ciri khas setan. Maka setan itu suka ada perpecahan. Maka kalau dalam diri kita itu ada perpecahan, itu kerjaan setan. Kalau dalam keluarga kita ada perpecahan, itu kerjaan setan. Komunitas kita ada perpecahan, itu kerjaan setan. Nah itu. Maka ciri khas setan itu suka memecah belah. Maka diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dia bolos. Ya. Bolos itu kan menyimpang. Ya. Harusnya ke sekolah, malah ke Indomaret. Ya. Harusnya ikut seminar di eksorsis, malah ke bioskop. Ya, nonton Siska Kabur itu ya. Siksa kubur. Nah itu. Maka setan itu adalah kekuatan jahat. Dalam kisah kitab suci itu digambarkan seperti malaikat atau adalah malaikat yang sombong dan kemudian dihukum, dia menjadi setan dan punya banyak pengikut. Karena apa? Karena banyak malaikat juga yang diseret ya, oleh si malaikat jahat ini. Tetapi sebenarnya aslinya setan itu adalah kekuatan jahat. Ya. Dikisahkan malaikat yang berdosa dan kemudian banyak menyeret orang-orang atau malaikat-malaikat atau roh-roh lainnya. Itu setan. Dan kemudian setan punya banyak nama. Kalau lihat kitab suci misalnya, kita mengenal namanya Belial. Belial. Itu nama lain untuk setan sebenarnya. Atau Beelzebul. Iya, itu pangeran kegelapan. Itu juga nama lain untuk setan. Atau dalam tradisi Laut Tengah ada yang namanya perempuan. Yaitu si Lilith. Pernah dengar nggak Lilith? Semoga nggak ada yang namanya Lilith ya. Lilith itu sebenarnya adalah dewi kegelapan. Aslinya dia dewi malam. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama setan. Tetapi dalam perkembangannya mitologi dewi malam ini dikembangkan untuk mempersonifikasikan kekuatan kegelapan. Bahkan mitologi dewi Lilith ini lebih tua daripada Abraham. Kemudian ada kisah-kisah mengatakan Lilith ini sebenarnya Hawa dan seterusnya. Tapi jangan percaya itu ya. Lilith itu adalah mitologi Laut Tengah. Aslinya itu dewi malam. Kemudian dalam perjalanan waktu berkembang menjadi dewi kegelapan. Kemudian menjadi juga nama lain untuk setan. Tapi dia mitologi Timur Tengah. Kemudian dalam perjanjian baru juga banyak nama yang identik dengan setan ya. Dengan kata lain, semua kuasa-kuasa yang mau melawan Allah itu adalah setan. Namanya macam-macam. Itu si setan. Ya. Romo, kalau gitu kita ini tadi Romo bilang kita sudah dibaptis ya, sudah ditebus sama darah Yesus kan. Jadi sebenarnya setan tuh nggak bisa dong mengganggu kita. Ya. Nah, tapi pada prakteknya banyak orang-orang yang sudah dibaptis punya apa? Bisa kerasukan, bisa kemasukan. Itu kenapa mau kalau begitu? Nah itu dia. Ada yang pernah kerasukan?
Romo pernah. Jujur, saya nggak pernah ya. Tapi gini, itu pertanyaan Santo Agustinus. Jadi Santo Agustinus Bapak Ibu itu nggak langsung kudus loh. Dia itu mencari jawaban dan ketika mencari jawaban dia pernah ikut satu sekte sesat namanya Manikeisme. Manikeisme itu adalah kayak semacam agama yang muncul di abad pertama sebelum Masehi yang menggabungkan banyak ajaran agama-agama di Timur Tengah. Kristen masuk, agama dewa-dewi masuk, agama Yahudi masuk. Intinya satu Manikeisme bahwa satu, setan itu bukan ciptaan Allah. Setan itu muncul ujuk-ujuk bahasa Sundanya ya. Dia muncul begitu saja dari kekacauan dan kegelapan. Maka Manikeisme menyangkal setan itu sebagai ciptaan Allah. Karena setan bukan ciptaan Allah menurut Manikeisme, maka setan itu bisa bersaing dengan Allah. Maka setan itu adalah pribadi rohani yang jahat, Allah itu pribadi rohani yang baik. Dan dua kekuatan ini bertempur sama kuatnya. Ini ajaran sesat Manikeisme yang sempat dipercaya oleh Santo Agustinus. Maka bagi kita pelajarannya satu. Kita sebagai orang Kristen meyakini ada kekuatan jahat yaitu setan. Tetapi bagaimanapun dia tidak sebanding dengan Allah. Karena setan dulu adalah ciptaan Allah. Setan dulunya adalah malaikat, ciptaan Allah juga. Maka nggak pernah setan sama Allah itu bersaing. No chance, nggak ada kesempatan. Mengapa nggak ada kesempatan? Ya dia ciptaan kok, ya kan? Maka kalau kita lihat tadi dalam rumusan pengusiran setan itu kan dikatakan, pergilah kamu, hai kamu naga, ular, itu kan semua ciptaan Allah. Maka nggak ada kesempatan untuk bersaing dengan Allah, nggak ada apa-apanya. Nah pertanyaannya kenapa orang yang dibaptis kok bisa kemasukan? Santo Agustinus mengatakan begini, baptis itu analogikan seperti ijazah. Ijazah itu kan berarti kita udah lulus. Dan dengan ijazah itu kita bisa cari kerja. Tetapi ada orang yang walaupun lulus nggak mau kerja, nggak mau usaha, maka ijazahnya sia-sia. Demikian juga orang yang dibaptis, sudah diberi kekuatan oleh Allah, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, tapi nggak berdoa, nggak ikut ekaristi mingguan, nggak ikut acara lingkungan, nggak ikut pertemuan APP, nggak ikut rosario, awas hati-hati ya. Artinya rahmat baptisan yang dia terima nggak dia kembangkan, nggak dia manfaatkan, nggak dia dewasakan dengan kegiatan-kegiatan yang baik khususnya ketika menyangkut keterlibatan dalam gereja. Ya percuma itu. Itu seperti tentara yang sudah diangkat menjadi tentara tapi nggak mau ikut perang. Ya akhirnya kemampuannya berperang juga nggak berkembang. Maka pada momen itulah kemudian dia bisa kemasukan setan. Pertanyaannya Romo, kok Tuhan mengizinkan? Bacalah kitab Ayub bab 1 ayat 1 sampai dengan 16 kurang lebih ya. Di situ dikatakan bahwa setan itu ternyata juga bisa mencobai Ayub atas izin Tuhan. Maka pertanyaannya kok Tuhan mengizinkan Romo? Itu sebuah misteri. Karena kita tahu semua hal baik atau buruk untuk orang yang percaya membawa kebaikan. Itu dia. Maka kalaupun setan bisa memasuki orang yang dibaptis, kalau orang itu percaya nanti bisa membawa pada kebaikan. Seperti kasus yang ada di Jerman itu ya. Anak perempuan yang kemasukan setan itu. Dia bisa memperlihatkan kepada dunia supaya percaya bahwa Allah itu mengundang kita untuk bertempur melawan yang jahat. Kalau dunia nggak bisa melihat ada yang jahat, ya bagaimana dunia bisa bertempur melawan yang jahat? Nah itu jawabannya. Berarti boleh disimpulkan iman yang harus bertumbuh, ya. Betul ya? Itu nggak bisa harusnya ya. Sambil yang di sini semua nih nggak mungkin mau kemasukan, karena sudah ikut seminar kok, berarti imannya bertumbuh kan? Imannya bertumbuh, yes. Kalau dengan yang roh-roh arwah gentayangan, gendruwo, itu gimana? Nah itu dia. Saya boleh nggak nanya? Ada yang sudah pernah melihat
Melihat siapa? Ngelihat apa yang dilihat? Apa? Berdiri Bu, silahkan dikasih mic. Jin? Saya juga pakai jin. Romo, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini lebih menguatkan iman saya kepada Yesus Kristus ya. Oh ya. Saat setelah suami saya meninggal, Ya. itu saya langsung renovasi rumah. Wih, Gak lama kemudian saat merenovasi tengah hari bolong, lo kok ada encim-encim nyengir gitu di ujung. Oh, encim-encim. Encim-encim, tapi saya nggak kenal dan tidak tahu orang itu siapa. Tinggi, dia senyumnya seperti meringis gitu kan. Saya bilang, siapa, saya nggak kenal, kamu jangan ganggu ya, masing-masing aja di alammu sendiri. Karena aku punya alam real, kamu alammu sendiri. Iya. Udah, saya tanya ke tukang, Mas tadi lihat jim-jim kan di pojok, nggak ada orang masuk Bu. Iya. Saya pikir ini manusia atau bukan gitu kan. Betul. Udah, saya yakini kalau itu memang ada makhluk lain selain daripada manusia. Menurut penglihatan mata saya ya. Ya. Kemudian beberapa bulan lagi setelah selesai renovasi, Tampil saya lagi. menikmati ruangan sambil ketiduran di lantai. Dia lagi. Tapi dia bilang begini, permisi saya numpang lewat. Lah, ini cim-cim sopan banget setan ini ya. Kan udah dibentak pertama. Ini alam gue itu alam. Iya, akhirnya saya bilang, lu kembali aja lah ke alam lu kalau lu masih mau di sini, tapi nggak usah wujudin ya. Gue yang wujud, lu nggak usah kelihatan deh, masing-masing aja di alam kita. Itu yang saya yakini, tapi tetap saya berpegang pada Yesus Kristus. Terima kasih untuk sharingnya. Dia itu di Indonesia seperti itu ya. Jadi memang enggak, saya juga ngelihat. Ketika nggak tahu kok saya ngelihatnya di Pondok Gede mulu ya, di Kalvari itu. Di Kalvari satu malam habis rapat untuk persiapan Natal, itu kan kita makan malam ya, disiapin sama panitia rapat gitu kan. Dan setelah rapat selesai, saya sebagai romo rekan bantu panitia untuk beres-beres dan saya membantu nyupirin mereka mengembalikan peralatan masak ke rumahnya. Menarik bahwa rumah ibu-ibu yang bantu saya masak, yang juga menyiapkan kompor dan alat-alat masak itu hanya ditinggali oleh ibu ini, suaminya, dan anaknya laki-laki yang gak ada di rumah. Maka ketika saya membantu menurunkan alat-alat masak itu, saya melihat seorang perempuan, cantik. Nggak meringis seperti encim-encim tadi. Dia lewat dari ujung gang, masuk ke rumah ibu ini begitu saja. Maka saya bilang ke, Bu, itu pembantunya ngapain sih, sombong banget. Nggak bantuin kita turun-turun beres-beres. Lalu ibu itu sama suaminya lihat-lihatan. Lalu bilang ke saya, Romo, pembantu yang mana? Kami nggak punya pembantu di rumah. Di rumah hanya saya dan suami saya berdua. Nah lu, yang lewat tadi siapa? Dan saya baru sadar, perempuan itu lewat jalan seperti nggak napak. Kayak naik sepatu roda, wing begitu ya. Dan masuk pintu gerbang nggak pakai buka pintu. Nah lu, saya sadar begitu, saya baru tahu, oh yang saya lihat bukan makhluk manusia. Makhluk halus. Tapi saya kok nggak ketakutan ya. Cantik soalnya. Dan punya cek kebesokan harinya siang-siang saya selidikin di ujung gang ada apa, betul. Di ujung gang ada musola, ada kuburan. Nah, jangan-jangan yang dikubur di situ masuk ke situ tuh. Tapi kok ya senyum sama saya gitu loh. Nggak meringis. Jadi menurut saya kenyataan, ini nyata, ini ada, tapi siapakah itu? Saya yakin itu bukan setan. Itu bukan roh jahat. Karena setan seperti kita bahas tadi, setan itu adalah kekuatan yang melawan Allah. Tetapi di dalam budaya kita tidak semua yang rohani itu melawan Allah, tidak semua. Contohnya roh nenek moyang kita. Itu bisa jadi atas izin Tuhan menampakkan diri kepada kita. Baik dalam kenyataan sehari-hari atau dalam mimpi ya. Contoh sederhana, contoh kecil lainnya adalah
Satu pagi di Pondok Gede di paroki yang sama, saya memimpin ekaristi untuk arwah 2 anak. Jadi ada satu keluarga itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh, kedua anaknya meninggal. Yang pertama itu masih bayi, yang kedua itu sudah umur 10 tahun. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Maka si ibu ini, seorang janda, menitipkan doa. Romo doakan jiwa kedua anak saya. Maka ketika saya doakan dalam misa, setelah misa ibu itu menghampiri saya, terima kasih Romo untuk intensinya. Oh iya sama-sama Bu, enggak Romo, saya serius terima kasih. Kenapa Bu? Tadi saya lihat kedua anak saya di atas altar. Si kakak gendong yang masih bayi dan senyum. Artinya apa? Sudah happy. Tuhan mengizinkan arwah orang-orang yang kita cintai atau leluhur kita untuk bisa menampakkan diri dan menyampaikan pesan tertentu. Selalu atas izin Allah. Maka enggak semuanya setan ya. Kadang-kadang juga ada jiwa-jiwa seperti itu. Ya. Betul ya, berarti kalau kita misa arwah ataupun kadang kita, kalau misalnya dalam mimpi atau orang tua kita atau saudara yang sudah meninggal mendatangi kita, itu berarti bukan setan yang menyamar. Ya, maka lihat buahnya. Oke. Kalau buahnya damai, buahnya membuat kita semakin teguh dalam iman, wah itu pasti atas izin Tuhan. Tetapi betul yang katakan Deborah, kadang-kadang juga setan memakai orang-orang yang kita kenal ya. Bisa itu. Maka lihatlah dari buahnya, ada rasa damai atau kemudian malah membuat kita terdorong untuk sombong, untuk menyimpang dari jalan Allah. Seperti itu. Kadang-kadang bahkan setan juga bisa menggunakan mukjizat kesembuhan. Kadang-kadang seperti itu. Maka lihatlah dari buahnya, dampaknya kemana. Itu. Oke. Romo, mungkin kita karena masih waktu terbatas dan kita masih ada sesi tanya jawab, kita boleh. Akan perbanyak di sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Silahkan. Oke, silahkan kita langsung mulai saja. Kita bagi 3-3 gitu mau langsung 3-3 ya, langsung 3. Romo langsung mau jawab satu persatu atau 3? 3-3 dulu. Oke. Saya 3 penanya pertama silahkan. Ya Pak Yosep, Ibu yang di belakang silahkan satu, yang mana? Iya dan ya Ibu nanti ya Pak ya, Ibu ya silahkan. Pak Yosep dulu. Ya. Baik Romo Orhut. Saya pribadi sangat setuju dengan tadi Romo Ut katakan doa salam Maria. Saya pernah baca di artikel, saya cuma lupa Romo. Setiap doa salam Maria yang kita ucapkan, setan itu kuping telinganya itu kesakitan Mo. Itu yang pernah saya baca artikel itu. Dan juga yang menjadi pegangan iman saya adalah rosario. Jadi kemanapun saya pergi, rosario selalu ada di saku saya. Itu. Yang ingin saya tanyakan Romo, mengenai doa Santo Mikael Romo. Malaikat Mikael yang memegang pedang, menusuk tombak, menusuk jantung setan. Kapan itu doa Santo Mikael yang harus kita doakan Mo? Terima kasih Romo. Kan Ibu yang kedua pertanyaan. Tes. Saya mau tanya Romo, tadi kan diceritakan kalau yang paling menghebohkan di Alkitab itu adalah pengusiran setan waktu Yesus mengusir orang kerasukan setan di Gerasa. Nah, akhir-akhir ini Romo ada berita di media sosial yang menyatakan bahwa setan itu bisa bertobat. Lucu ya? Nah, yang saya tanyakan apakah menurut pandangan gereja Katolik itu benar? Setan itu bisa bertobat. Dan yang dikatakan setan yang merasuki di dalam di Gerasa itu dia bertobat Romo. Itu benar nggak menurut pandangan gereja Katolik gimana? Jadi supaya kita yang mengkonsumsi media sosial nggak gampang percaya atau memang bisa begitu? Tolong dijelaskan ya Romo, terima kasih. Terima kasih. Ya Ibu silahkan. Tadi Ibu Olive ya? Ya Olive. Ini dengan Ibu siapa maaf? Yuli. Ibu Yuli. Ya Mo.
pengalaman saya waktu kecil di rumah kami, saya sedang tidur siang, sebenarnya tidur juga enggak, masih sadar. Di depan juga ada mbak sedang gosok, masih kedengaran. Tapi tiba-tiba saya kayak kejatuhan benda yang sangat besar dan berat di badan saya. Dan saya teriak-teriak, tidak ada satupun yang mau menolong. Tidak dengar mungkin ya orang lain. Nah, terus saya kewalahan, saya sebut nama Yesus, dia pergi, langsung hilang. Nah, itu setan atau bukan saya nggak tahu, Romo itu. Terus yang kedua, saya pernah ke Romo Lukman ya, yang di Purworejo. Saya ada sakit, terus mau berobat dengan Romo Lukman. Terus Romo Lukman memberikan saya kumparan apa yang melingkar-lingkar itu. Saya disuruh menggambar denah rumah saya. Terus dia tahu, oh di depan, di samping kamar Anda ada talang air, itu tolong ditutup, kumparannya ditanam di dalam situ. Nah, saya juga nggak tahu maksudnya apakah itu untuk mengusir kejahatan atau bukan. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaannya Pak Yosep ya. Pertama, ya Bunda Maria itu memang luar biasa karena dia Hawa yang baru. Hawa yang lama gagal karena digoda oleh ular yang nanti akan diidentifikasikan dalam kitab Putra Sirah sebagai setan. Tetapi Hawa yang baru itu Bunda Maria, wah dia berhasil dia. Dia tetap taat pada putranya, taat pada kehendak Bapa, maka disebut Hawa yang baru yang melahirkan kita, anak-anaknya dalam gereja. Kita adalah anak-anak rohani Bunda Maria. Karena kita mengikuti teladan iman Bunda Maria. Israel mengikuti teladan iman Abraham, kita Israel yang baru mengikuti Bunda Maria. Dan Bunda Maria punya gelar Bunda Pelindung, ya. Bunda yang menolong, Bunda Penolong, juga ketika melawan si jahat. Maka dalam ritual ditutup upacara pengusiran setan eksorsisme besar dengan Magnificat, Kidung Maria. Itu dia. Maka betul doa Bunda Maria sungguh dahsyat, dan jangan lupa dalam rumusan doa Salam Maria kita mengatakan doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu berangkat dari sebuah keyakinan bahwa di langit itu ada 7 lapisan langit. Orang yang meninggal itu jiwanya lepas dari badan lewat 7 lapisan itu. Belum tentu bisa ketemu Tuhan karena di tiap lapisan langit ada setan yang jaga. Kalau lolos lapisan langit pertama, ada lapisan kedua, wah bisa setan tuh. Nah itu dia. Tetapi sebagai orang beriman kita yakin ada jalan tol dari bumi ini ke surga karena kebangkitan Yesus dan Bunda Maria doanya membantu kita ke sana. Itu. Terkait dengan doa Santo Mikael, nah ini menarik. Doa Santo Mikael yang populer didoakan juga untuk pengusiran setan dan pelepasan, itu adalah doa yang disusun oleh Santo Leo ke-13. Ini seorang paus di abad ke-19. Leo ke-13 itu melawan, pada waktu itu ada yang namanya konspirasi setan dalam bentuk Freemason. Jadi Leo ke-13 percaya bahwa gereja itu sekarang berhadapan dengan konspirasi iblis dalam bentuk organisasi yang namanya Freemason. Itu sebabnya mengapa beliau kemudian menulis doa kepada Santo Mikael untuk membantu setiap pribadi beriman dan juga gereja Katolik melawan konspirasi setan itu. Maka lahirlah doa Santo Mikael ya. Kapan kita doakan? Ya sebagai sebuah doa bisa kita doakan kapan saja ketika kita membutuhkan. Ya. Juga ketika kita misalnya sebagai orang beriman tiba-tiba iman kita lemah dan kita takut lewat kuburan. Ya. Takut kegelapan. Ya. Doakan doa Santo Mikael ini. Jadi ini doa yang ditulis oleh Leo ke-13 juga berguna saya rasa untuk kita ketika iman kita sedang goyah dan kemudian kita merasa kok ada banyak dalam tanda kutip serangan rohani kepada kita. Itu bisa didoakan. Karena dari Uskup Roma sendiri. Yang kedua dari Ibu Olive, bagaimana dengan setan bisa bertobat enggak?
Kalau setan bertobat, Romo pengakuan dosanya siapa? Gitu. Saya nggak mau. Waduh, enggak. Tapi itu betul. Itu ada ajaran yang mengatakan begitu. Di abad keempat ada yang namanya Origenes. Origenes itu sebenarnya seorang teolog yang handal, yang dahsyat. Dan dia begitu percaya pada kebaikan Allah sedemikian sehingga menurut Origenes enggak mungkin Allah membiarkan ciptaannya itu hancur dalam kejahatan. Maka menurut Origenes di akhir zaman nanti neraka akan kosong. Karena setan-setan akan bertobat. Karena kan setan ciptaan Allah. Ciptaan Allah pada dasarnya baik. Maka nanti kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Maka setan akan bertobat dan kemudian berlutut di hadapan Allah dan kemudian neraka kosong. Itu teorinya Origenes tapi ditolak oleh gereja. Kalau setan bisa bertobat, maka apa gunanya kehendak bebas? Kehendak bebas kan mengatakan bahwa kita dalam kebebasan bisa memilih yang baik dan yang jahat. Maka kalau setan dalam kebebasannya yang tidak kenal ruang dan waktu kemudian bisa bertobat, maka kehendak bebasnya kemudian juga seolah-olah nggak ada fungsinya. Itu, maka gereja menentang ajaran yang mengatakan bahwa setan bisa bertobat. Satu alasannya, betapa dahsyatnya kebebasan kita. Kebebasan kita itu punya konsekuensi. Untuk malaikat konsekuensinya itu adalah sifatnya abadi. Maka sekali melawan Allah, ya abadi melawan Allah. Karena malaikat itu hidup dalam alam keabadian. Sementara kita manusia itu tidak hidup di alam keabadian tapi di alam dunia ini. Ya. Maka kehendak bebas kita punya konsekuensi, tapi konsekuensi dari kehendak bebas kita itu bisa diperbaiki. Karena kita hidup di ruang dan waktu yang masih bisa ada kesempatan bertobat, masih ada kesempatan baik, berbuat baik kembali. Setan enggak. Maka ajaran yang mengatakan setan bertobat itu bid'ah, itu sesat. Itu sudah dinyatakan gereja ketika menanggapi teorinya Origenes. Ya, karena setan itu kan malaikat, hidup di alam abadi, alam gaib. Kita manusia hidup di alam sutra. Kadang-kadang alam sutra ada atau di alam. Kita hidup di alam nyata ya. Kalau kita berbuat jahat masih bisa bertobat. Itu bedanya malaikat dengan kita. Malaikat nggak punya kesempatan bertobat, kita bisa. Begitu Olive ya. Yang terakhir Ibu Yuli pengalaman pribadi. Nah itu dia. Saya tidak tahu benda yang jatuh itu apa, tetapi menyebut nama Yesus dalam kesempatan apapun itu baik. Karena menyebut nama Yesus berarti mengakui kita ini milik Yesus. Ingat ketika kita dibaptis, tanda salib itu ditulis di dahi kita. Tanda salib aslinya adalah nama Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Yesus. Maka kalau kita lihat Wahyu 22 ayat 4, di situ kita akan menemukan bahwa mereka yang selamat adalah mereka yang bisa memandang wajah Allah sehingga tidak memerlukan matahari karena nama Allah tertera pada dahi mereka dan mereka akan meraja selama-lamanya. Maka kita nggak boleh takut sama kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan yang harus takut sama kita. Karena di dahi kita ada nama Tuhan. Dan nama Allah tertera pada dahi mereka. Dan mereka akan meraja selama-lamanya. Itu keyakinan kita. Itulah orang yang dibaptis. Maka menyebut nama Yesus kapan saja itu dalam pengalaman apapun itu baik. Lalu itu ya spiral-spiral tembaga itu ya. Itu sebenarnya sebuah karisma yang dimiliki beberapa romo sehingga dia bisa mengalami energi yang ada di alam ini. Romo Somar itu punya kemampuan itu, Romo Lukman itu punya, dan seorang uskup punya, namanya Uskup Purwokerto yang meninggal namanya siapa? Uskup Narko ya, Sunarko. Itu dia punya kepekaan akan aliran air ya. Maka dia dipanggil kemana-mana dulu, bahkan ketika jadi uskup untuk menemukan aliran air pakai lidi atau batang pohon itu ya. Dan menurut dia monsinyul, dia uskup, maka saya yakin ini bukan magic, ini bukan kekuatan dari setan, tapi ini adalah sebuah
karisma yang dimiliki orang tertentu sehingga punya kepekaan akan energi-energi. Bahkan Monsinyur Sunarko punya impian yang nggak kecap, yang tidak terwujud, yaitu dia menghendaki adanya sekolah tinggi klinik. Mau itu dia, karena apa? Ini pintu masuk inkulturasi iman Katolik dalam budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Itu. Maka yang tadi itu sebenarnya teknik untuk membaca energi yang ada di dunia ini. Maka tidak semua ilmu kebatinan klinik itu jahat. Tidak. Allah bisa mengaruniakan itu kepada orang-orang tertentu. Menyembuhkan, termasuk juga yoga. Ada yang mengatakan yoga itu dari setan. Enggak. Yoga itu adalah kemampuan, yoga itu adalah budaya yang kalau dikembangkan juga bisa menjadi yoga Katolik. Bisa. Maka kalau mau latihan yoga, atur pernafasan, mulailah dengan doa kepada Allah, khususnya kepada Roh Kudus. Mintalah itu. Karena apa? Yoga itu mengembangkan potensi dalam diri kita dan potensi itu ciptaan Allah. Baik kalau dikembangkan seturut kehendak Allah. Beda kalau hal itu dipakai untuk melawan Allah atau untuk kesombongan kemuliaan pribadi. Itu menjadi jahat. Tetapi pada intinya yang namanya kundalini, energi-energi dalam diri kita itu kan pemberian Allah. Seperti akal, pemberian Allah. Maka baik dikembangkan untuk memuliakan Allah juga. Itu Ibu Yuli. Maka terima kasih Pak Yosep, Bu Olive dan Bu Yuli untuk pertanyaannya. Ya. Oke teman-teman, waktu terbatas saya buka lagi untuk 3 penanya. Dari sini 4 langsung ya Mo ya. Boleh, ya. 4. Ini terakhir ya Mo karena waktu tinggal 5 menit. Oke. Dari sebelah sini 1, sini 1 dan 1. Buset. Oke. 4. Dari sebelah sini Bapak yang, ya Bapak silahkan Pak. Yang di belakangnya tadi yang kacamata itu tadi yang pertama. Iya, kemari Pak maju ke depan. Kemudian dari sebelah sini, ya Ibu silahkan. Maju ke depan dulu. Dari sebelah sini, yang di belakang sana. Ya, ya. Ibu, satu lagi. Ya, itu Ibu yang udah semangat sekali itu sini, kemari Bu. Ya, 4. Bu Deborah, ini bapaknya dua-duanya kacamata. Yang itu tuh. Baju kotak-kotak apa garis-garis? Yang belakang, iya yang garis-garis. Iya. Boleh, saya jawab. Cek. Jangan khawatir. Saya udah nego, romonya baik banget. Waktu kan terbatas ya, karena kita juga akan ada misa berikut. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman boleh chat di WhatsApp ya. Nat-nat, kakak nat-nat ya di WhatsApp. Nanti Romo, tadi saya udah nego berkenan untuk menjawab ya. Oke. Tepuk tangan untuk Romo dong. Servis purna jual ya. Silahkan yang tadi Bapak dulu, silahkan dengan Pak siapa? Cek. Oke, selamat siang Romo. Perkenalkan saya Taruli dari Paroki Trinitas. Pak Karo. Taruli, Pak Taruli dari Trinitas. Karolin. Taruli. Oke, Naruli. Oke, Iya, siap. maaf agak susah namanya. Pertama saya mau bertanya, kita sebagai orang awam Katolik, jika kita melihat teman kita sedang kesurupan atau kerasukan, apa sih yang harus kita lakukan? Soalnya saya itu kan tumbuh sebagai minoritas misalkan di sekolah negeri dan lain-lain. Itu kalau misalkan teman kita yang Muslim, itu kalau kesurupan mereka bisa membaca ayat-ayat, kursi dan lain-lain. Nah misalkan kalau kita sebagai Katolik gitu, saya juga ditanya seperti itu sih Romo. Misalkan kalau di agama lu nih, apa yang sih lu lakuin kalau misalkan lihat temen lu kesurupan? Apa kita cuma baca Bapa Kami atau kita cuma ngasih es teh manis ke dia kan? Kita harus, makanya saya mau nanya dulu ke Romo. Terus itu pertanyaan kedua, bagaimana pandangan gereja Katolik melihat orang yang mempunyai kemampuan indigo? Atau seperti yang bisa melihat, apakah itu sebuah anugerah atau kutukan? Itu aja sih dari saya, terima kasih. Kasih. Kemudian tadi dari yang sini siapa ya? Oh iya, silahkan. Ibu siapa? Saya dengan Dian, Bu. Dian. 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 Ya, Dian Romo. Selamat siang Romo. Romo, saya mau nanya, apakah setan bisa mendengarkan isi hati kita atau kita harus audible untuk supaya mereka bisa tahu pikiran kita, misalkan audible atau berupa tulisan diary gitu.
yang kedua, apakah setan tahu masa depan kita, Romo? Itu ya. Setan bisa tahu masa depan kita enggak, Romo ya. Oke, terima kasih Ibu. Yang ketiga dari sini tadi, ya silahkan. Maju ke depan aja Bu biar cepet waktunya. Saya Ana. Ibu Ana. Ya, saya mau tanya, kalau misalnya kan di dalam kitab Ayub juga sudah dikatakan bahwa Tuhan memang mengizinkan untuk mengizinkan untuk mencobai Ayub, tapi kan tidak dengan mencabut nyawanya gitu kan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kena santet atau yang sehingga mengakibatkan jiwanya sampai meninggal gitu loh Romo maksudnya. Kemudian kedua, untuk yang Romo eksorsis itu kan memang itu ada penunjukan khusus dari Bapak Uskup. Untuk di daerah Jakarta atau KAJ itu Romo siapa yang bisa dihubungi? Karena susah Romo carinya. Kemudian yang ketiga, untuk orang-orang yang menerima jimat atau misalnya keris atau apa gitu, bagaimana tindakannya yang harus dilakukan. Memang jimatnya itu atau kerisnya sudah diambil kembali atau misalnya sudah dibuang atau gimana. Tapi apakah ada akibat-akibatnya kepada orang yang menerima itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian terakhir ini ya dari Ibu, silakan. Dengan Ibu siapa? Ya, halo, sore Romo, saya dengan VV. Sebenarnya ada 2 pertanyaan aja sih Romo. Yang pertama kan kalau saya ini suka ya ngelihat film-film eksorsis gitu. Nah di dalam film itu tuh ada yang berhasil dan ada yang enggak gitu. Nah yang menentukan keberhasilan dalam eksorsisme ini apa sih? Dan kemudian kalau eksorsisme ini gagal, jiwa ini kan hilang. Nah jiwa ini menurut pandangan gereja itu kemana nih gitu kan? Karena ini kan dirasukin oleh iblis gitu. Nah yang kedua, ini berdasarkan pengalaman cerita teman saya. Jadi dia, kita ini kan biasanya dikasih tahu, oh banyak nih setan kalau di toilet gitu kan. Nah, nah ini tuh kejadian dari teman saya. Jadi dia ini ditampakin lah di toilet gitu. Terus dia doa Romo, Salam Maria bla bla bla. Tapi setan ini niruin, Salam Maria penuh rahmat gitu Romo. Nah ini bener ya Romo, dan dia akhirnya pingsan gitu. Maksudnya kayak gimana ya kita dalam satu kondisi yang kayak gitu, kenapa itu bisa terjadi, setan itu niruin doa kita, dan gimana sih caranya kita tuh bisa menghadapi ketakutan dengan iman kita ketika kita melihat hal mistis seperti itu, cara ngumpulin imannya untuk menghadapi si setan gitu. Oke, makasih. Kasih, ayo Romo silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Untuk Pak Naroli, apa yang perlu dibuat ketika ada orang kesurupan? Ini sering terjadi khususnya anak-anak SMP, SMA dan di sekolah negeri banyak ya. Dan ini menular. Ya. Jadi kalau satu orang mulai kesurupan, yang lainnya ikut-ikutan, kayak kesetrum gitu kan. Nah, ini di satu sisi bukan gejala yang dibuat-buat, tapi sebagai contoh. Di Perancis itu juga pernah ada yang namanya gejala orang joget, orang menari. Dan bisa nari itu bisa seharian penuh. Dan yang menari bukan cuma satu, tapi satu kampung. Sampai kemudian ada yang sakit jantung, lalu meninggal dan seterusnya. Biasanya terjadi untuk satu orang-orang yang punya karakter introvert, pendiam. Lalu yang kedua itu juga dia memiliki kesulitan, biasanya kesulitan sosial ekonomi. Itu ada penelitian yang memperlihatkan seperti itu. Maka
hal ini dalam bahasa kita disebut kesurupan, tetapi kalau itu sifatnya menjalar, menular, ini kejadian sosial, psikososial sebenarnya. Lalu apa yang dibuat? Yang dibuat ya itu dibiarkan sampai capek, lalu kemudian dia tenang, kemudian dia diam. Ini kalau ada kesurupan massal seperti yang sering terjadi di beberapa sekolah. Jadi dibatasi sedemikian sehingga tidak memiliki dampak lebih lanjut ke orang-orang sekitarnya, dibatasi. Lalu biarkan dia capai, lalu kemudian akan istirahat sendiri, akan lelah sendiri. Kalau misalnya orang kesurupan itu pribadi bagaimana Romo? Ya sudah, kalau itu ada tanda-tanda seperti itu, kita bawa hal-hal yang kudus yang dikenal oleh orang itu. Misalnya apa? Misalnya kalau yang kesurupan itu orang Katolik, ya kita doakan memakai doa-doa yang kita yakini dan juga kemungkinan dia yakini. Karena apa? Karena ketika kita mengucapkan hal-hal kudus atau membawa benda-benda kudus, itu akan terekam di alam bawah sadar. Dan alam bawah sadarnya yang sekarang akan bergerak dan bisa memerintahkan orang yang kesurupan tadi untuk kemudian lebih tenang. Itu maka ucapkan, sebutkan hal-hal yang sifatnya kudus, bisa doa, bisa syahadat, atau bawalah hal-hal yang kudus. Bisa ngundang Romo, bisa. Bisa mengatakan ini air suci, percikin, bisa. Padahal bukan air suci, bisa aja. Bisa, seperti itu. Ya. Kalau dia kemudian sembuh, wah itu berarti bisa jadi kesurupannya itu enggak serius. Ya. Karena yang dibawa bukan air suci, tapi mengatakan ini air suci loh. Nah, bisa kita bohongin, enggak apa-apa. Oke, ya terima kasih. Jadi gitu ya, jadi berikanlah hal-hal yang kudus, nama kudus, doa kepada orang seperti itu. Doanya bisa doa Santo Mikael, bisa doa nama Yesus, ya, bisa itu. Atau membawa benda kudus seperti salib, itu. Lalu kemudian Mbak Dian, ya, apa setan mendengarkan isi hati dan pikiran kita? Ya, tahu setan. Dia tahu dosa kita, dia tahu hal yang paling tersembunyi dalam diri kita, bahkan tahu masa lalu dan masa depan kita. Ingat, setan adalah malaikat, dia hidup di dalam keabadian, ya enggak mengenal ruang dan waktu. Itu sebabnya kadang-kadang kekuatan setan itu dikaitkan juga dengan kemampuan ahli nujum dan ahli meramal. Ya. Maka gereja Katolik menentang itu. Maka setan bisa mengetahui masa lalu dan masa depan kita dan bisa mengetahui pikiran dan isi hati kita. Maka Romo sebelum eksorsisme harus melakukan pengakuan dosa. Supaya enggak dibongkar dosa-dosanya. Lalu dari Mbak Ana, dalam kitab Ayub Tuhan mengizinkan setan mencobai Ayub. Bagaimana dengan mereka yang mati kena santet. Nah ini adalah misteri Tuhan, kita enggak tahu ya. Maka Tuhan itu kalau punya rencana dia bisa mengizinkan segalanya. Termasuk mengizinkan putranya mati di kayu salib. Iya kan? Itu dia. Maka Tuhan itu punya rencana, itu misteri kita, dia bisa mengizinkan segalanya juga yang buruk di mata dunia untuk keselamatan. Maka yakinlah belas kasih Allah itu melampaui hati manusia. Maka kalau ada orang misalnya wafat kena santet, ya kita mengatakan kita serahkan kepada belas kasih Allah. Dan kita nggak bisa menjudge orang yang mati kena santet masuk surga atau masuk neraka, kita nggak bisa menjudge. Kita percaya belas kasih Allah. Maka dalam setiap ritual eksorsis ada doa kerahiman, ada doa belas kasih Allah, Engkau yang Maha Rahim. Selalu ada doa itu. Lalu adakah Romo eksorsis di KAJ? Hanya Bapak Uskup yang tahu. Karena kalau ada pasti banyak yang nelpon. Ya. Tapi biasanya dirahasiakan. Dan biasanya itu juga berdasarkan penugasan ad hoc. Jadi nggak tetap, nggak stabil. Itu. Dan akan ditugaskan kalau memang ada kasus. Jimat, bagaimana? Nah jimat, bagaimana dengan jimat? Seperti kita lihat tadi, setan juga bisa merasuki benda-benda. Maka setan juga bisa menggunakan jimat untuk menggoda kita. Untuk mempengaruhi kita. Tetapi iman kita punya keyakinan bahwa permasalahannya adalah bukan pada jimatnya, tapi pada orangnya, pada kekuatan iman kita. Pertarungan rohani itu ada dalam jiwa kita. Maka seberapapun kuat jimat itu, pertarungannya bukan pada jimat dan pada kita enggak. Pertarungannya ada di jiwa kita.
Itu. Maka jimat itu bisa dibuang, bisa dinetralisir ya. Bahkan jimat bisa dalam bentuk tato. Jadi orang ditato dan diisi itu bisa. Dan punya dampak. Tetapi sekali lagi jangan fokus pada benda, jangan fokus pada tato, jangan fokus pada mantra, fokuslah pada jiwanya. Ingat bagaimana Yesus mengusir setan yang merasuki seorang anak. Apa yang dikatakan Yesus kepada bapak itu? Bapak Yesus kan bertanya, kalau aku bisa, semua bisa untuk orang yang percaya. Lalu bapak itu sadar, oh iya ya, fokusnya bukan pada setan, bukan pada anaknya, tapi pada iman si bapak. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku, tambahkanlah imanku orang yang kurang percaya ini, itu dia. Maka fokus pada jiwa kita, pada iman kita, pada relasi kita dengan Tuhan Yesus. Bukan pada benda, bukan pada jimatnya. Fokus adalah pada pertarungan rohani antara iman kita dengan hal-hal yang mencoba, menggoda, menarik iman kita dari relasi dengan Yesus. Itu lalu yang terakhir dengan Mbak Veve, apa yang menentukan keberhasilan eksorsis? Yang menentukan keberhasilan kita lihat tadi keunggulan kesalehannya imamnya, pengetahuan imamnya, juga kemudian kebijaksanaan imamnya. Maka ini perbedaan eksorsisme dengan sakramen. Sakramen tidak mengandalkan imam. Sakramen mengandalkan Tuhan Yesus. Maka kalau imam membaptis, yang membaptis itu adalah Yesus sendiri. Kalau orang menerima sakramen Ekaristi, yang mereka terima Yesus. Kalau orang menerima sakramen penguatan, yang memberikan sakramen penguatan itu Yesus. Imam, uskup, atau pelayan sakramen itu hanyalah sarana. Tetapi untuk ritual eksorsisme, gereja mengandalkan juga kekuatan iman sang imam itu sendiri. Itu bedanya ya. Maka salah satu keberhasilannya adalah iman dari si imam itu. Dan tentu doa orang-orang sekitarnya, keluarganya, dan tentu keterbukaan dari dia yang sedang coba ditolong ya. Tetapi terutama dari si imamnya. Maka sekali lagi gereja sangat hati-hati memilih imam untuk ritus eksorsis. Dan bagaimana dengan setan yang bisa ikut doa kita? Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada orang kerasukan, imam ngasih salib, terus orangnya bilang, ya salib yang itu nggak mempan, nggak. Maka memang bisa seperti itu, tetapi kita tahu bahwa setan nggak akan bisa menyebut nama Tuhan Yesus. Dia nggak akan mampu. Itu. Maka satu, iman kita, karena ritual eksorsis itu juga dari kekuatan iman si imamnya, juga dari kita yang mendoakan, dan dua, nama Yesus itu punya kuasa. Ya. Tidak akan setan menyebut nama itu sembarangan, nggak akan mampu dia. Begitu, ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih Romo Uut, kita berikan tepuk yang tangan meriah buat Romo Uut. Teman-teman, jika masih ada pertanyaan, nanti silahkan mungkin bisa di-share, nanti Romo sudah bersedia untuk menjawab. Kemudian semua materi tadi akan disampaikan di WA Group ya. Oke, kita akan langsung undian. Ayo Pak Ipin silahkan. Lucky draw. Ya. Kita ambil 3 pemenang. Ya. Silahkan diputer. Stop. Silahkan maju ke depan yang namanya tercantum. Siapa adakah? Ada, oke. Next, kedua Pak. Stop. Bapak Jonathan Dean siapa? Silahkan maju ke depan. Yang mana? Ayo, ya, cepat sedikit ya, kita diburu waktu. Ya, lanjut. Stop. Kok nggak ada ibu-ibu ya? Adakah beliau? Nggak ada ya? Sudah pulang, ganti, oke.
Next. Tidak ada. Berikut. Ya, stop. Ya, ada? Oke. Sudah, maaf. Sudah, oke. Kemudian ada satu yang Romo Uut, mohon satu pertanyaan Romo. Romo Uut. Tunggu ya, oke. Romo Uut silahkan satu pertanyaan. Romo kasih satu pertanyaan buat siapapun untuk menjawab. Jangan susah-susah. Kalau susah itu yang kasih setan. Kalau gampang itu Roh Kudus. Romo mau dibilang dari siapa, yo? Pertanyaannya gampang. Senjata apa yang bisa dilakukan oleh semua orang beriman untuk menghadapi kuasa si setan? Ada 2, itu Ibu. Ya. Doa dan belum. Ya. Doa dan puasa. Ya. Itu jawabannya. Romo Uut silahkan maju ke depan. Iya, terima kasih. Panitia minta satu hadiah lagi, ternyata di sini ada 4. Panitia minta satu hadiah dong. Nomornya, iya masalahnya tadi udah itu dihilang. Oh Lisa ya, ada. Oh iya. Oke, ada. Punya nggak panitia? Iya. Oke, kasih aja. Udah apa aja itu yang ada di situ. Tadi Ibu tadi yang menjawab dari Romo Uut, silahkan sini di Romo mau kasih langsung nih. Saya Tadi berkati siapa? dulu kan? Oh ini. Nanti berkatnya sama-sama aja. Yang tadi juga ada Mo. Tadi juga ada yang tadi berkati sama. Nah ini yang 4 Mo, silahkan Mo. Wih dapat kaos. Cuman yang 1 dapatnya kaos, maaf ya. Ini untuk? Itu siapa? Yang kaos iya. siapa yang mau sini? Nat. Mo, yang 1 dapatnya kaos Mo. Selamat. Yang muat siapa ini M? Ini apa nih? Ya. Oh ya Ibu Lisa. Terima kasih, selamat. Kita mohon berkat untuk rosario Tadi 3 rosario yang awal tadi mau berkat sekalian ke sini sekalian biar Romo doakan sekalian. Yuk silahkan.